Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, hari ini Allah takdirkan kita bisa berjumpa, bisa bertemu meskipun dalam pembelajaran daring atau online. Namun mudah-mudahan dengan kondisi yang saat ini kita alami tidak menyurutkan kita untuk meningkatkan kualitas keilmuan kita serta juga meningkatkan kualitas bacaan hafalan kita, meningkatkan keimanan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tidak lupa marilah kita sama-sama curah limpahkan kepada baginda alam qudwah hasanah habibana wa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat, tabi'in, itba'ut tabi'in dan kita selaku umatnya. Ananda yang mudah-mudahan Allah muliakan, perkenalkan nama Ustadz Ujang Mujahidin. Insyaallah hari ini Ustadz akan memaparkan sedikit tentang keutamaan mempelajari Al-Quran. Mungkin kalian sudah tidak asing dengan Al-Quran. Apa sudah kewajiban kita untuk membaca, menghafal, dan juga mengamalkan isi-isi Al-Quran. Kenapa? Karena Al-Quran itu merupakan pedoman kita yang Allah turunkan sebagai salah satu kasih sayangnya untuk kita. Oleh karenanya, jadilah kita sebagai sahabat Al-Quran yang senantiasa membaca, kemudian menghafalkan, memahami, sehingga bisa mengamalkan isi-isi kandungan daripada Al-Quran. Baik anak-anakku semuanya, pembahasan kita pada perjumpaan kali ini yaitu keutamaan belajar Al-Quran. Ya, baik, silakan disimak. Materi pembahasan yang akan kita lakukan pada kesempatan kali ini, pertama kita akan belajar tentang makna Al-Quran, kemudian juga tentang hakikat Al-Quran, ya. Kemudian juga kita akan belajar tentang tujuan Al-Quran diturunkan, ya, dan setelah itu tentang faidah membaca Al-Quran. Baik ke semuanya, apa sih tujuan pembahasan dari pelajaran ini? Tentunya tujuannya adalah siswa mampu, ya, nih kita ulangi lagi, yaitu siswa mampu memahami makna, hakikat, tujuan, dan faidah membaca Al-Quran dengan baik. Yaitu yang kita harapkan dengan pembahasan kita kali ini. Baik, kita akan masuk pada materi yang pertama, yaitu tentang makna Al-Quran. Ya, makna Al-Quran ini secara bahasa, ya, secara bahasa Al-Quran ini seperti di layar kalian atau layar handphone atau di layar laptop kalian bisa kalian lihat. Secara bahasa adalah terdiri dari kata atau asal katanya adalah dari qira'a, yaqra'u Qur'anan, yang artinya adalah bacaan, ya. Sedangkan Al-Quran menurut istilah adalah firman Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantara malaikat Jibril secara mutawatir. Diawali dengan Quran surat Al-Fatihah dan diakhiri dengan surat An-Nas, dan yang membacanya adalah ibadah. Nah, itu adalah makna atau arti dari Al-Quran. Ya, jadi dari pengertian ini kita dapat memahami bahwa Al-Quran ini adalah firman Allah, ya, atau perkataan Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan perkataan makhluknya.
Sehingga kalau Al-Quran ini merupakan perkataan Allah atau firman Allah, sudah pasti dijamin keasliannya, dijamin kebenarannya, dan mustahil dusta, mustahil bohong apa yang tertulis, yang tersirat di dalam Al-Quran ini. Jadi kita harus yakin kebenaran daripada Al-Quran. Sebagaimana di dalam surat Al-Baqarah ayat 2, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Dzalikal kitabu la raiba fih. Ya. Dzalikal kitabu itu adalah kitab, yaitu ada Al-Qur'an. La raiba fih. Tidak ada keraguan di dalam Al-Qur'an tersebut, baik secara tertulisannya maupun secara makna yang terkandung di dalam Al-Qur'an. Ya. Oke, juga Al-Qur'an ini merupakan Al-Qur'an yang diturunkan kepada Nabi Muhammad. Ini Al-Quran ini subhanallah ya, istimewa sekali. Kenapa? Karena Al-Quran ini pertama adalah kalam Allah. Langsung perkataan Allah. Diturunkan kepada Nabi pilihan, yaitu Nabi Muhammad SAW. Kita mengetahui bahwa jumlah Nabi dan Rasul itu sangat banyak. Bahkan dijelaskan dalam salah satu riwayat, jumlah Nabi dan Rasul yang Allah turunkan, jumlah Nabinya aja sekitar 124.000. Sedangkan jumlah Rasul yang Allah turunkan sekitar 315 orang. Nah, dari sekian banyak Nabi dan Rasul yang hanya diberikan Al-Quran, yaitu adalah baginda kita, junjunan kita, yakni Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Melalui perantara malaikat Jibril pun adalah pimpinan daripada malaikat, sehingga Al-Quran ini betul-betul istimewa, pilihan semuanya. Diberikan kepada manusia pilihan, diantarkan oleh malaikat pilihan, ya, disampaikan untuk umatnya yaitu kita, dan mudah-mudahan kita pun menjadi umat Rasulullah yang menjadi pilihan, yang dipilih Allah Subhanahu wa taala sebagai ashabul Quran atau sahabat Al-Quran. Baik, kita lanjutkan. Kemudian hakikat Al-Quran. Apa itu hakikat Al-Quran? Yang pertama tentunya yang kita harus pahami bahwa Al-Quran ini sebagai warisan Nabi, ya, sebagai warisan Nabi. Karena Rasul itu tidak menurunkan atau tidak mewariskan harta, tidak mewariskan tahta, jabatan, dan lain sebagainya. Namun Al-Quran adalah salah satu yang diwariskan oleh baginda Rasulullah SAW. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, Taraktu fikum amrayni ma in tamassaktum bihima lan tadillu abada. Kitab Allah wa sunnatu Rasulih. Aku tinggalkan pada kalian dua perkara yang apabila kalian berpegang teguh kepada keduanya, maka tidak akan pernah tersesat selamanya. Yakni Kitabullah, yakni Al-Quran, dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, Al-Quran itu sebagai pedoman, ya, sebagai pedoman kita. Yaitu di dalam surat Al-Baqarah Allah Subhanahu wa taala berfirman yang tadi pernah dibaca, Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Nah, dzalikal kitabu itu adalah kitab, yaitu Al-Qur'an. La raiba fihi, tidak ada keraguan di dalam Al-Qur'an. Hudan menjadi petunjuk lil muttaqin, bagi orang-orang yang bertakwa, ya. Artinya menjadi pedoman kita, pegangan kita, ya. Oke. Untuk selanjutnya, Al-Quran ini juga sebagai sumber ilmu pengetahuan, ya. Al-Quran sebagai sumber ilmu pengetahuan. Di dalam surat Al-Alaq ayat pertama Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan nama Tuhanmu yang menciptakan. Ini makna baca, artinya menyuruh kita untuk mempelajari, menyuruh kita untuk belajar, ya, untuk membaca, bukan hanya membaca Al-Quran, namun membaca apa yang tersirat dan tersurat, ya, tersirat di dalam Al-Quran, tersurat, tergambarkan di alam semesta ini, baca, karena itu merupakan sumber daripada ilmu pengetahuan. Untuk selanjutnya adalah tentang tujuan Al-Quran diturunkan. Tujuan Al-Quran diturunkan, yang pertama, Al-Quran diturunkan untuk dibaca. Tadi ayatnya sudah dibaca. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Jadi ketika Al-Quran sudah ada di tangan kita, sudah ada di rumah kita, pastikan baca Al-Quran tersebut, fahami, hafalkan, dan amalkan di dalam kehidupan sehari-hari.
Jadi di dalam salah satu hadis Rasulullah SAW juga menyampaikan, An Abi Amamah radhiyallahu anhu qala, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Dari Abu Umamah radhiyallahu an, dia berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, bacalah Al-Quran, karena sesungguhnya Al-Quran tersebut dia akan datang pada hari kiamat sebagai penolong bagi yang membacanya. Ya, insya Allah Al-Quran akan menolong kita kelak di yaumil akhir. Kemudian tujuan Al-Quran yang lain adalah Al-Quran diturunkan untuk ditadaburi, ya, untuk dipelajari, ditadaburi. Dari dalam surat Shad ayat 29 Allah Subhanahu wa taala berfirman, Kitabun anzalnahu ilaika mubarak liyudabbiru ayatihi wa liyatadakkaru ulul albab. Ya, ini Al-Quran adalah sebuah kitab yang kami turunkan kepadamu penuh dengan berkah supaya mereka memperhatikan ayat-ayatnya dan supaya mendapat pelajaran orang-orang yang memiliki pikiran. Ini luar biasa. Dengan mempelajari Al-Quran, dengan mentadaburi ayat-ayatnya akan menambah khazanah keilmuan kita. Insya Allah. Silakan buktikan, kalian baca, setelah baca kalian fahami arti-artinya, hayati betul-betul, maka akan meresap luar biasanya Al-Quran. Kemudian tujuan Al-Quran yang lain, Al-Quran diturunkan untuk diamalkan. وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ فَاتَّبِعُوهُ وَاتَّقُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. Dan Al-Quran itu adalah kitab yang kami turunkan dengan penuh berkah. Maka ikutilah ia dan bertakwalah agar kamu diberi rahmat. Nah itu dia. Kemudian di dalam salah satu hadisnya, An Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, Innallaha yarfa'u bihadzal kitab aqwaman wa yadh'u bihi akharin, rawahu Muslim. Bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan meninggikan kedudukan suatu kaum dengan Al-Qur'an dan menghinakan suatu kaum dengan Al-Qur'an. Ini barometer manusia, dia sempurna atau dia mulia atau tidaknya tergantung daripada sejauh mana dia dekat dan jauhnya dengan Al-Qur'an. Baik, untuk selanjutnya adalah tentang faidah membaca Al-Quran. Apa itu faidah membaca Al-Quran? Pertama, yaitu menjadi umat terbaik. Ya, khairukum man ta'allama Al-Quran wa 'allam. Sebaik-baik di antara kalian adalah orang yang membaca Al-Quran, orang yang mempelajari Al-Quran dan mengamalkannya. Tentunya kita akan mau kan menjadi umat yang terbaik, maka bacalah Al-Quran. Untuk selanjutnya, faidah daripada membaca Al-Quran kedua adalah mendapat syafaat di hari kiamat. Ini Masya Allah. Ya, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Bacalah Al-Quran karena sesungguhnya Al-Quran itu akan datang pada hari kiamat sebagai penolong bagi orang yang membacanya. Yang ketiga adalah dikumpulkan bersama para malaikat yang mulia. Subhanallah. Ya, di dalam salah satu hadisnya, alladzi yaqra'ul Qur'an wa huwa mahirun bihi ma safaratul kiramil bararah. Walladzi yaqra'ul Qur'an wa yatata'ta fihi wa huwa 'alaihi syakun lahu ajrani. Muttafaqun alaihi. Hadis dari Aisyah radhiyallahu anha, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang yang membaca Al-Qur'an dan dia lancar membacanya, maka akan dikumpulkan dengan para malaikat yang mulia. Dan orang-orang yang membaca Al-Quran tetapi dia masih berterbata-bata, maka baginya akan mendapatkan 2 pahala. Ini makanya tidak ada rugi ini di dalam membaca Al-Quran dan mempelajari Al-Quran. Yang keempat adalah dilipat gandakan pahala dalam setiap huruf yang dibaca. Ini Masya Allah. Dalam salah satu hadisnya, Man qara harfan min kitabillah falahu hasanah. Wal hasanatu bi asyri amsalihha. La aqulu alif lam mim harf walakin alfun harfun walamun harfun wa mimun harfun. Barang siapa yang membaca suatu huruf dari Al-Quran, maka baginya 1 kebaikan dan kebaikan dilipat gandakan 10 kali lipat. Aku tidak mengatakan alif lam mim 1 huruf, tetapi alif 1 huruf, lam 1 huruf dan mim 1 huruf. Ini Masya Allah. Baik anakku semuanya, demikian yang disampaikan. Terima kasih, mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.